Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitri Mulyanti dengan NPM 210107042. Di sini saya akan belajar menjelaskan tahap pemeriksaan Pap smear. Pemeriksaan Pap smear. Pemeriksaan Pap smear penting bagi perempuan, tapi tidak semua perempuan memerlukannya. Pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk dideteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim. Karena itu, perempuan menjadi objek utama pemeriksaan ini dibanding laki-laki. Meski demikian, hanya ada beberapa kategori perempuan yang disarankan menjalani Pap smear dalam kaitan dengan risiko kanker serviks. Yang memerlukan pemeriksaan Pap smear biasanya perempuan berusia 21-65 tahun. Disarankan menjalani pemeriksaan Pap smear secara rutin, terlebih bila telah aktif secara seksual, sebab kanker serviks yang dipicu oleh infeksi human papillomavirus bisa menular lewat hubungan seksual dan kontak kulit. Pemeriksaan Pap smear dapat menyelamatkan hidup Anda. Dalam pemeriksaan ini, sel kanker serviks bisa ditentukan sejak dini. Peluang keberhasilan pengobatan kanker serviks sangat tinggi jika penyakitnya diketahui sejak dini. Pap smear juga bisa menemukan sel-sel serviks yang abnormal sebelum menjadi kanker atau prakanker. Tahapan Pap smear. Memakai baju khusus. Posisi pasien dalam pemeriksaan Pap smear mirip dengan proses persalinan normal, maka baju khusus mungkin diperlakukan agar prosesnya berjalan lebih mudah. Kedua, berbaring di meja periksa. Usahakan serileks mungkin ketika berbaring di meja periksa. Taruh kedua kaki di tempat yang telah disediakan atau dalam posisi lebar. 3. Pemeriksaan vagina. Dokter akan memeriksa vagina bagian luar terlebih dahulu sebelum memulai tahapan Pap smear di dalam vagina. Pembukaan vagina. Dokter membuka vagina dan memasukkan alat seperti cocor bebek bernama spekulum. Proses ini dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. Pengambilan sampel sel. Dokter yang mengambil sampel sel dari dalam vagina menggunakan alat seperti sikat halus atau kapas atau semacam spatula. Sampel lalu dimasukkan ke alat periksa seperti tabung atau gelas kaca untuk dibawa ke laboratorium. Pelepasan spekulum dan pemeriksaan sampel. Seusai pengambilan sampel sel, spekulum dilepas. Tahap Pap smear telah selesai. Pasien tinggal menunggu hasil pemeriksaan sampel di laboratorium. Cara membaca hasil tes pemeriksaan Pap smear. Hasil tes Pap smear bisa positif atau negatif. Jika negatif, berarti tidak didapati sel yang abnormal. Dengan demikian, pasien bisa disimpulkan tidak menderita kanker serviks. Adapun bila hasilnya positif, berarti ditemukan sel abnormal. Meski demikian, hasil positif tidak selalu menandakan adanya kanker serviks. Berikut ini beberapa hal abnormal yang mungkin terdeteksi dari hasil Pap smear positif. 1. Sel squamosa atypical atau AS-CUS. Terdapat sel yang abnormal, tapi kerusakannya tidak begitu parah untuk bisa disebut sebagai sel prakanker. Dibutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan keberadaan human papillomavirus. 2. Lesi intraepithel squamosa. Sel yang abnormal menunjukkan kerusakan sedang hingga parah. Ada potensi perubahan sel itu menjadi sel kanker. 3. Sel glandular atipikal. Terdapat sel abnormal yang memproduksi lendir atau mukus, namun belum pasti sel ini dapat sel prakanker. 4. Sel squamosa dan adenokarsinoma. Sel abnormal yang diduga kuat adalah sel kanker. 5. Baca juga pemeriksaan mamografi, persiapan prosedur dan risikonya. Demikianlah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.